Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama kami, tim Bahasa Indonesia dari SMK Cendika Bangsa. Kali ini kita akan membahas mengenai penguatan langkah-langkah menulis teks prosedur. Tim Bahasa Indonesia SMK Cendika Bangsa terdiri atas 3 orang. Yang pertama Ibu Dian Rana SA, yang kedua Bapak Doni Rahman, dan yang ketiga Ibu Dwi Hajarianti. Seperti yang kita pelajari pada pertemuan pertama, bahwa langkah-langkah menulis teks prosedur ada 4 tahap. Yang pertama, menentukan pekerjaan yang akan diselesaikan. Yang kedua, mencatat semua alat dan bahan. Yang ketiga, membuat kerangka suatu proses pekerjaan. Dan yang keempat, merangkai kerangka menjadi teks prosedur yang utuh. Keempat langkah-langkah ini akan kita jabarkan satu persatu agar nanti kalian bisa berlatih membuat teks prosedur dengan arahan yang tepat sehingga menghasilkan teks prosedur yang baik. Kita mulai dari langkah-langkah yang pertama, menentukan pekerjaan yang akan diselesaikan. Apa saja yang kita gunakan sebagai indikator bahwa kita akan memilih suatu topik atau suatu tema atau suatu pekerjaan yang akan kita buat teks prosedurnya. Kami membuat ada 2 indikator. Yang pertama sesuaikan dengan konteks. Konteks saat ini masyarakat sedang mengalami pandemi virus corona hampir di seluruh dunia. Maka ketika kita menulis teks prosedur yang berhubungan dengan pandemi virus corona, itu sesuai dengan konteks yang terbaru dan juga akan banyak diminati oleh masyarakat pembaca ataupun dilihat oleh masyarakat pembaca. Yang kedua, sesuatu yang terbaru. Jadi jika saat ini banyak dibutuhkan hand sanitizer, maka kita akan membuat terobosan baru dengan hand sanitizer yang memakai bahan alami yang tidak banyak beredar di masyarakat. Nah, dari 2 indikator itu atau 2 pertimbangan itu akhirnya ditemukan topik atau judul pembuatan hand sanitizer sirih. Ini bisa kita gunakan untuk judul ataupun topik dari teks yang akan kita buat. Kalian bisa menemukan topik atau judul yang lain, misalnya bagaimana tentang pembelajaran daring, atau bagaimana tentang eksistensi pelajar di era pandemi, bagaimana merayakan ulang tahun ataupun merayakan kegiatan bersama teman-teman yang biasanya kalian lakukan di sekolah, tapi ini harus dilakukan di rumah masing-masing seperti itu. Berikutnya, langkah yang kedua mencatat semua alat dan bahan. Jadi ketika tadi ditentukan bahwa kita memilih hand sanitizer, maka cara membuat hand sanitizer itu membutuhkan alat dan bahan apa? Atau kalau misalnya kalian memilih pembelajaran daring, apa saja yang dibutuhkan ketika kalian mengikuti atau kalian membuat langkah-langkah pembelajaran daring. Misalnya kalau daring menggunakan Google Classroom, 1, install aplikasi di HP masing-masing. Yang kedua, pasti tetap membutuhkan buku dan juga ballpoint. Yang ketiga, membutuhkan kuota. Misalnya, semua alat dan bahan yang digunakan ketika membuat sesuatu itu dicatat terlebih dahulu. Tanpa harus detail, misalnya kompor berapa, panci berapa, itu masih belum, nanti ketika di proses yang keempat. Saat ini, di langkah yang kedua yang dilakukan hanyalah mendata saja apa yang dibutuhkan, alat dan bahannya.
ketiga, membuat kerangka suatu proses pekerjaan. Dalam membuat hand sanitizer, ada minimal 6 langkah yang dilakukan. Jadi di sini cukup satu kalimat seperti itu, tapi padat. Jadi diapakan daun sirih itu, kemudian langkahnya sampai yang terakhir. Ini masih kerangka, belum langkah detail. Jadi garis besar pembuatannya itu seperti apa? Seperti kalian, misalnya kalian pembelajaran daring, garis besar untuk membuka atau mengikuti kelas di Google Classroom itu seperti apa? Sampai kalian bisa melakukan pengunggahan tugas. Garis besarnya bagaimana? Ini langkah yang terakhir, merangkai kerangka menjadi teks prosedur. Kita tadi sudah punya alat dan bahan, kemudian punya langkah-langkah dalam membuat. Itu kita kembangkan untuk menjadi teks prosedur yang utuh. Dalam pengembangan kerangka ini, yang pertama kita ingat adalah struktur teks prosedur. Strukturnya harus ada tujuan, ada tahapan atau langkah-langkah, dan yang ketiga ada penutup. Jadi, yang pertama kalian lakukan adalah membuat tujuan. Paling tidak ada satu paragraf. Kemudian, langkah-langkah bisa kalian awali dengan penjelasan mengenai alat dan bahan. Karena di sini sudah pengembangan, maka alat dan bahannya dibuat detail. Daun sirihnya berapa gram, airnya berapa mili, seperti itu. Sampai pada langkah-langkahnya, kalau tadi ketika di kerangka ada 6 langkah-langkah pembuatan hand sanitizer, berikutnya kita detailkan agar orang yang membaca teks prosedur kita atau orang yang menonton teks prosedur kita bisa mengikuti langkah-langkah tersebut dengan baik. Jadi langkah-langkahnya menjadi lebih banyak. Kalau tadi 6, sekarang bisa lebih dari 6. Kemudian bagian terakhir dari struktur yaitu penutup. Jadi membuat penutup dari teks yang sudah kita buat. Kemudian langkah terakhir itu ada penyuntingan. Jadi setelah teksnya kita buat, maka agar teksnya itu lebih bagus atau lebih siap untuk dibaca oleh orang banyak atau dilihat oleh orang banyak jika itu berupa video, maka kita harus melakukan penyuntingan. Yang pertama, kesesuaian ejaan atau penulisan. Apakah penulisan huruf besar, huruf kecil, istilah asing, semuanya sudah tepat. Kemudian kesesuaian dengan struktur, apakah sudah ada 3 struktur dari teks prosedur, yaitu tujuan, langkah-langkah atau tahapan, dan penutup. Kemudian kesesuaian dengan kebahasaan. Dicek mulai awal apakah ada kalimat imperatif, interogatif, sampai dengan apakah ada nomina, ada konjungsi di situ. Jika sudah, teks yang kita buat siap untuk dipublikasikan. Ketika dipublikasikan, maka jangan lupa beri gambar pendukung. Jika berupa tulisan, maka proses pembuatannya bisa ditambahkan gambar. Oh, panci yang dibutuhkan seperti ini. Oh, ketika mencampurkan seperti ini. Nanti orang ketika membaca, oh ya ya. Jadi orang bisa menirukan apa yang kita tulis. Bisa membuat hand sanitizer juga, seperti itu. Kalau misalnya kalian membuat tentang Google Classroom, orang lain bisa ikut masuk di Google Classroom juga dengan langkah-langkah yang kalian buat. Itu tujuannya pemberian gambar. Kemudian penulisan semenarik mungkin. Gunakan bahasa yang mudah dipahami, yang sesuai dengan target pasaran dari tulisan kalian. Misalnya kalau membuat Google Classroom, gunakan istilah-istilah yang mudah dipahami oleh pelajar. Jangan istilah-istilahnya mahasiswa atau istilah-istilahnya para
businessman seperti itu, tapi gunakan istilah yang mudah dipahami oleh para pelajar. Berikutnya, pembuatan video. Nah, bisa jadi dari teks prosedur yang dibuat itu bisa dibuat video jika kalian memperagakannya. Caranya seperti ini, seperti di aplikasi TikTok misalnya, ada cara membuat terang bulan yang mudah, atau cara membuat telur dadar yang mudah, atau cara membuat hiasan masker yang mudah. Nah, seperti itu. Jadi dengan durasi waktu yang hanya 20 detik atau 15 detik sudah bisa dihasilkan cara membuat sesuatu yang itu bisa ditirukan oleh orang lain. Itu awalnya juga butuh konsep dengan teks prosedur. Berikutnya pengunggahan. Nah, pengunggahan ini bisa dilakukan di media sosial, di story gitu ya, di WA, di IG, atau di Facebook, itu bisa. Kemudian di website, kalau kalian punya website, atau websitenya sekolah, atau websitenya kelompok kalian misalnya, atau di YouTube. Jadi bisa di YouTube channelnya kalian masing-masing, channel YouTube-nya sekolah, atau channel YouTube-nya guru, seperti itu bisa. Baiklah anak-anak, itu tadi materi mengenai menulis teks prosedur. Semoga langkah-langkah ini bisa dipahami dan kalian bisa menulis teks prosedur dengan baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.